8 hit fisik dan latihan teknik paling berpengaruh pada perkembangan pemain sepak bola. Silakan simak selengkapnya agar mendapatkan manfaat yang maksimal. Oke, latihan yang pertama ini adalah latihan fisik dengan sub latihan agility, kelincahan, lari, bolak-balik badan. Latihan ini latihan sprint pendek dengan melakukan bolak-balik badan secara berulang dengan repetisi penuh, dengan permainan sekitar 3-4 set sebenarnya ya. Latihan ini sangat berpengaruh untuk perkembangan pemain sepak bola karena dengan latihan sprint pendek, lari bolak-balik, jika kecepatannya terus ditambah, nanti akan menghasilkan pemain-pemain yang nanti pada saat game atau melakukan permainan itu mampu mengelola bola dengan aliran cepat, karena main sepak bola sangat syarat dengan lari secara bolak-balik. Dan ini adalah aplikasinya pada dribbling atau menggiring bola dengan cara bolak-balik juga dengan tempo yang terus ditambah dengan tempo tinggi, dengan durasi sekitar 30 detik sampai 60 detik. Ini dilakukan secara bolak-balik, berputar arah, bolak-balik badan. Latihan fisik sekaligus dribbling ini juga sangat berpengaruh pada perkembangan pemain, terutama di kecepatan dribbling pada saat dia melakukan menggiring bola secara bolak-balik badan. Ini sangat penting jika dilakukan secara terus-menerus dengan interval yang tepat, high intensively interval training pada saat dribbling, menggunakan model latihan fisik yang dikombinasikan secara terpadu. Bisa disimak di situ bagaimana pemain melakukan dribbling, bolak-balik, dan diakhiri dengan speed dribbling. Kemudian berikutnya ini adalah latihan passing bola-bola pendek juga dengan tempo kecepatan yang naik terus semakin tinggi, dilakukan secara repetitif, secara intensif. Ini adalah HIIT, high intensively interval training, untuk melakukan passing secara bolak-balik secara bergantian dengan tempo yang semakin cepat, dan ini juga sangat menguras fisik untuk melatih daya tahan fisik pemain dalam melakukan passing bola-bola pendek yang akurat pada tempo yang tinggi. Dan ini latihan heading termasuk latihan teknik, juga menggunakan head, dilakukan secara penuh 30-60 detik. Bisa dilihat di situ pemain yang rutin melakukan latihan akan memiliki heading yang akurat meskipun di genjat fisik secara naik turun bolak-balik untuk melakukan heading secara akurat dan tepat. Latihan ini juga sangat penting dan sangat berpengaruh bagi pemain sepak bola. Ini dilakukan secara penuh ya, bolak-balik melakukan heading. Ini juga termasuk latihan fisik, dan pemain yang sudah siap fisiknya pasti bisa melakukan heading secara akurat meskipun digempur latihan fisik secara berulang-ulang seperti ini. Bisa dilihat di sini pemain yang jika sudah akurat dan lengket bagaimana dia mengontrol bola akan terlihat pada latihan-latihan seperti ini. Segmen latihan fisik yang penting dan sangat berpengaruh bagi pemain sepak bola pada perkembangannya nanti, terutama pada saat melakukan game. Ini masih sama ya, latihannya teknik untuk kontrol bola dengan paha, kaki kanan, kaki kiri, naik turun secara bergantian. Ini juga sangat penting untuk pengaruh pada perkembangan pemain sepak bola, terutama di kontrol bola-bola jalan, kaki kanan dan kaki kiri semuanya dilatih. Dengan model latihan ini juga kelihatan pemain yang sudah lengket kontrol bolanya, sudah berkembang bagaimana melakukan passing setelah kontrol kaki kanan dan kaki kiri. Ini juga termasuk latihan fisik karena jika dilakukan berulang-ulang akan sangat mengasah power dan endurance pemain. Kemudian ini adalah hit, sentuhan pada bola, juga dilakukan secara berulang, secara repetitif dengan durasi sekitar 30-60 detik per setnya. Pemain ini dilakukan secara bergantian, nanti dibolak-balik pemainnya untuk melakukan hit, sentuhan pada bola. Nah, bisa disimak jika
tenaga endurance-nya sudah mulai menurun, kontrol bolanya nanti bisa lepas, dan dari sini kita bisa lihat pemain-pemain yang endurance-nya sudah naik dan sentuhan pada bolanya bisa dilakukan secara intensif. Termasuk di sini untuk passing, ini juga harus diperhatikan jika bola yang dibutuhkan passing pendek untuk dilakukan secara repetitif. Pemain juga harus memperhatikan terutama bagaimana mengelola power dan tenaga sendiri agar bisa melakukan passing secara hit, secara intensif dengan tempo tinggi dalam waktu 30-60 detik per setnya. Kemudian ini biasa adalah latihan fisik dengan sub latihan agility, kelincahan, refleks untuk lari sprint, lari cepat dengan jarak 50 meter, dengan jarak 100 meter, dengan jarak 100 meter dibagi 2 set jadi 50-50. Di sini pemain dilatih untuk berlari full 100% sprint setelah melakukan agility dan kelincahan. Bisa dilihat di sini adalah lari sprint pendek, naik turun, menyamping, lalu pemain melakukan sprint 100%. Kemudian berikutnya adalah latihan shooting. Di sini diuji coba untuk mencoba melakukan shooting dengan power penuh, dengan tembakan power. Di sini juga bisa dilihat bagaimana pemain melakukan ledakan tenaga supaya terlatih akurasi tembakannya setelah latihan fisik, baik tembakan jet maupun tembakan lengkung, menendang bola lengkung. Dan ini adalah menendang bola dari jarak jauh. Kemudian ini adalah latihan teknik dengan sub latihan fokus, konsentrasi melekatkan bola. Semua pemain bisa mencoba dengan melakukan juggling dengan berbagai variasi. Semakin banyak variasi yang bisa dilakukan, semakin rumit, berarti konsentrasi dan fokusnya sudah semakin naik. Kemudian di bagian berikutnya ini adalah sub latihan ball position dengan aturan main satu gelandang dengan 2 defender yang melakukan pressing, dengan aturan menguasai bola 1 kali kontrol, 1 kali sentuh, kemudian passing. Untuk menguasai bola aturannya adalah maksimal 3 detik, tidak boleh lebih, dan menguasai permainan minimal 30 detik sampai 1 menit. Jika sudah mampu menguasai bola dalam tempo tersebut, pemain baru boleh melakukan game atau permainan. Kemudian di latihan berikutnya ini adalah praktek dari seluruh latihan dari poin awal sampai akhir, yaitu ada di taktikal dengan sub latihan game dan juga masih ball position. Di sini pemain bisa dilihat bagaimana melakukan game setelah melakukan berbagai macam latihan dari awal sampai selesai, dan ini adalah aplikasi utamanya di game maupun pre-game, dan disitu bisa dilihat bagaimana pemain mengeluarkan fisik dan tenaganya, dan latihan seperti ini dilakukan secara terpadu karena sangat berpengaruh untuk perkembangan pemain sepak bola. Di situ bisa kita lihat bagaimana pemain melakukan passing, ball pass, mengelola fisik dan tenaga untuk melakukan kontrol, heading, shooting, dan tembakan-tembakan. Kemudian ini adalah latihan masih ya game dan ball position, latihan finishing yang saya maksud di situ. Di situ bisa dilihat pada saat pemain melakukan sprint penuh di pressing. Jika keseimbangannya kurang nanti bisa jatuh. Maka dari itu latihan agility penting untuk meminimalisir jatuh atau cedera. Di latihan terakhir ini adalah latihan untuk latihan mental. Latihan di sini latihan berteriak, yel-yel maupun kekompakan dengan komunikasi antar sesama pemain. Pemain boleh mengeluarkan teriakan dengan memanggil, dengan komunikasi agar tim bisa lebih kompak saat melakukan game maupun pertandingan. Sementara itu latihannya. Terima kasih dan salam olahraga.